Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan kali ini kita perdana bertemu melalui daring atau pembelajaran daring dikarenakan situasi pandemi saat ini mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Tetapi semangat dan motivasi belajar jangan berkurang seperti kita belajar seperti biasa di sekolah. Kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran seni budaya. Tak lupa puji dan syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh Ananda Zilzian, silahkan. Terima kasih. Ibu akan mengecek partisipan dulu. Alhamdulillah hari ini total ada 16 partisipan dengan saya sendiri. Jadi jumlah murid semua hadir untuk pertemuan kali ini. Kita akan bersama-sama mengulas tentang alat musik tradisional. Apa saja alat musik tradisional yang ada di Indonesia? Apa saja fungsinya, apa saja jenisnya, dan bagaimana cara bermainkannya? Pertama-tama, apa sih yang kalian ketahui tentang alat musik tradisional? Ya, alat musik tradisional itu salah satunya untuk uh, upacara adat, benar. Apalagi? Ya, dan salah satunya lagi sebagai identitas negara ya, identitas daerah tentunya. Jadi masing-masing daerah mempunyai ciri khas yang akan diunggulkan sebagai ikon dari daerah itu sendiri, benar. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beragam-ragam daerah, beragam-ragam suku dan budaya di dalamnya. Dari Aceh hingga Papua, mereka masing-masing memiliki alat musik tersendiri dan cara bermainkannya yang unik tentunya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia dan sebagai penerus bangsa wajib untuk mengetahui serta melestarikannya. Kita akan mengupas tuntas apa aja sih alat musik yang ada di Indonesia, dimulai dari daerah yang paling barat yaitu Aceh. Aceh memiliki alat musik gendrang sebagai identitasnya. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini berbentuk seperti tabung dengan bahan terbuat dari kulit. Fungsi dari gendrang ini seringkali dijumpai untuk upacara adat atau upacara-upacara keagamaan lainnya, atau juga sebagai pesta rakyat di daerah Aceh. Selanjutnya kita akan membahas tentang doli-doli. Doli-doli berasal dari Sumatera Utara. Doli-doli dimainkan dengan cara dipukul, bentuknya seperti calung di daerah Jawa Barat, namun dia mempunyai laras tersendiri, laras yang khas dari Sumatera Utara. Doli-doli seringkali dimainkan untuk acara-acara ritual, acara-acara keagamaan, atau acara-acara pesta rakyat yang ada di daerah Sumatera Utara. Nah, masih semangat? Kita akan membahas alat musik yang ada di daerah kita sendiri nih. Selanjutnya kita akan membahas tentang angklung buhun yang berasal dari Provinsi Banten. Kita sebagai masyarakat Banten patutnya wajib untuk bangga karena memiliki alat musik di daerah kita sendiri sebagai ikon dan kita wajib untuk melestarikannya. Angklung buhun ini berasal dari suku Baduy yang berletak di Lebak, Banten. Angklung buhun ini biasanya difungsikan untuk
upacara keagamaan, yaitu upacara panen di daerah Baduy sebagai persembahan kepada Dewi Sri sebagai bentuk syukur, dan dimainkan dengan cara digoyang-goyang. Angklung buhun ini terbuat dari bambu. Seiring perkembangannya zaman, banyak pesta rakyat atau pelestarian-pelestarian alat musik di daerah Banten menggunakan angklung buhun untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa Provinsi Banten memiliki alat musik daerah. Salah satunya yaitu angklung buhun ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ada suling dari daerah Jawa Barat. Suling ini sudah sangat kita kenal di masyarakat luas karena perkembangan suling ini sangat pesat, sehingga masyarakat internasional pun sudah ada beberapa yang mengetahui keberadaan alat musik ini. Suling dimainkan dengan cara ditiup. Suling terbuat dari bambu, dengan cara bermainnya yaitu ditiup. Nah, seiring perkembangan zaman juga, suling yang tadinya difungsikan sebagai upacara keagamaan atau ritual-ritual tertentu di daerah Jawa Barat, suling ini sekarang sudah sering dimainkan untuk acara-acara tertentu seperti pesta rakyat atau konser-konser kontemporer. Jadi perkembangan suling ini di daerah-daerah luar juga sudah banyak yang mengetahui, sehingga kita dapat bilang suling sebagai identitas dari negara Indonesia itu sendiri sudah terkenal di masyarakat luas. Selanjutnya kita akan mengulas tentang sampek dari Kalimantan. Sampek ini alat musik dari Kalimantan yang berbentuk seperti gitar. Mungkin kita bisa sebut gitar tradisionalnya dari Kalimantan. Sampek ini cara bermainnya dengan cara dipetik. Ia mempunyai 4 senar berbentuk panjang dan terbuat dari kayu. Kegunaan dari sampek ini juga seiring perkembangannya zaman banyak kita jumpai di pesta-pesta rakyat Kalimantan sebagai ajang untuk memperkenalkan bahwa mereka mempunyai alat musik ini. Kita doakan semoga alat-alat musik tradisional di Indonesia ini dapat melesat perkembangannya sehingga dikenal oleh masyarakat luas sebagai identitas dari negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kolintang yang ada di daerah Sulawesi. Nah, alat musik ini terbuat dari bambu, bentuknya menyerupai calung renteng yang ada di daerah Jawa Barat. Nah, kita juga mempunyai banyak kesamaan jenis alat musik di tiap-tiap daerahnya. Tentu mereka sendiri mempunyai ciri khas, yaitu mungkin berupa dari bentuknya, atau dari bunyinya, cara bermainkannya, atau yang lain-lain. Kolintang ini sendiri terbuat dari bahan kayu, dan cara bermainkannya dengan cara dipukul. Selanjutnya kita harus tetap semangat karena kita akan membahas tentang gamelan yang ada di daerah Jawa dan Bali. Gamelan yang ada di daerah Jawa dan Bali tentunya mempunyai banyak kesamaan dari bentuk, tetapi larasnya tersendiri atau bunyinya dari alat-alat musik yang termasuk di gamelan seperti kenong, gong, dan yang lainnya itu mempunyai sedikit perbedaan bunyi. Gamelan di Jawa dan Bali ini banyak difungsikan sebagai upacara adat atau diperkenalkan di beberapa pesta rakyat di daerahnya. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas alat musik tifa dari Papua. Alat musik tifa ini dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari bahan kulit dan kayu.
Kegunaan dari alat musik tifa itu sendiri sering kita jumpai seiring perkembangan zaman, tidak lagi digunakan sebagai upacara ritual atau upacara keagamaan. Mungkin ada beberapa daerah di Papua masih menggunakan sebagai alat musik untuk upacara, namun sering kita jumpai sebagai ajang untuk memperkenalkan identitas dari daerahnya itu sendiri. Jadi tifa ini banyak dimainkan dalam pesta-pesta rakyat di daerah Papua. Berikut ini Ibu akan menayangkan video salah satu alat musik dari daerah Indonesia, yaitu tifa. Kita akan menyimaknya sesaat lagi. Video ini diambil dari channel YouTube Indonesia Kaya. Nah, seperti itulah kita tadi melihat alat musik dari daerah Papua, yaitu tifa. Ramai ya pesta rakyat di daerah Papua. Jadi pemain alat musik tifa itu tidak hanya memukul tifa, tetapi juga menggunakan gerakan-gerakan sederhana sebagai pendukung untuk musiknya itu sendiri. Selanjutnya, untuk mereview pelajaran kita tadi, Ibu akan memberikan beberapa kuis sebagai evaluasi untuk pertemuan kita kali ini. Kuisnya cuma ada 10 soal. Kalian bisa akses nanti di Google Formulir. Ibu akan mengirimkan linknya di grup kelas kali ini. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Senang bisa berjumpa dengan kalian. Bila ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, bisa hubungi nomor telepon Ibu, email, atau Instagram. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan keluar rumah bila tidak perlu. Jauhi kerumunan dan tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.